Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sapitri dengan NIM 201012732 dari kelas A02. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti MPD. Definisi anak dengan hambatan intelektual. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Menurut Nur Aini, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual atau EQ dan memiliki keterampilan yang penyesuaiannya di bawah rata-rata pada anak seumurannya. Sedangkan Bambang Purnanto mengungkapkan, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akademik, menjalani komunikasi, serta hubungan sosial. Klasifikasi anak dengan hambatan intelektual. Klasifikasi berpandangan sosiologi menurut AAMR dalam Amin. A. Tunagrahita ringan, B. Tunagrahita sedang, C. Tunagrahita berat dan sangat berat. Karakteristik anak dengan hambatan intelektual. 1. Tingkat kecerdasan di bawah normal. 2. Mengalami keterlambatan dalam segala hal kalau dibandingkan dengan anak-anak normal sebaya, baik ditinjau dari psikis, sosial, dan kemampuan fisik. 3. Tidak dapat konsentrasi terlalu lama. 4. Daya abstrak sangat kurang. 5. Pembendaharaan kata terbatas. 6. Penyesuaian tingkah lakunya. 7. Pikiran, ingatan, kemauan, dan sifat-sifat mental lainnya sedemikian terbelakang kalau dibandingkan dengan anak normal sebayanya. Hasil identifikasi. Identitas anak. Nama anak Ahmad Faujan Ahdim. Tempat tanggal lahir Tabalong 1 April 2005. Umur 16 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status anak kandung. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Bersekolah di SMA Negeri 3 Tanjung, kelas 2 SMA, beralamat di Jalan Pelabuhan Pertamina, RT 7, nomor 30. Identitas orang tua. Nama ayah Abdul Hamid Sarwani, umur 65 tahun, agama Islam, status ayah kandung, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pokok pensiun, alamat tinggal di Jalan Pelabuhan Pertamina, RT 7, nomor 30. Nama ibu Masiah, umur 60, status kandung, agama Islam, pendidikan terakhir S1, beralamat tinggal di Jalan Pelabuhan Pertamina, RT 7, nomor 30. Ini adalah hasil instrumen identifikasi. Informasi perkembangan anak. A. Kognitif. Pada perkembangan aspek kognitif, anak sangat mengalami kesulitan tentunya dalam pembelajaran. Hampir semua mata pembelajaran susah baginya. Anak kurang memahami dan tidak fokus apabila guru sedang menjelaskan di depan kelas. Minat belajar sangat kurang. Anak cenderung cepat lupa dan rentan perhatian anak juga sangat rendah. Namun, anak masih bisa membaca, menulis, tetapi kurang bisa berhitung. B. Bahasa. Pada perkembangan aspek bahasa, anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Pembendaharaan kata yang sedikit juga kesulitan dalam artikulasi kata. Terkadang anak tidak mau merespon lawan bicara, sehingga kita harus lebih aktif dalam berinteraksi dengan anak dan melakukan pendekatan yang lebih dalam. Setiap anak diajak berkomunikasi, anak juga selalu menunduk dan tidak mau menatap lawan bicaranya. Namun, anak masih mampu diajak berinteraksi dan berkomunikasi secara sederhana. Anak ini termasuk anak yang polos dan pendiam. Maka dari itu, anak ini selalu mengatakan hal yang jujur apabila kita melontarkan pertanyaan kepadanya. Namun, kadang-kadang anak ini bisa juga berbohong kepada lawan bicaranya. C. Emosi. Pada perkembangan aspek emosi, anak termasuk kategori yang pendiam. Apabila dia marah dan merasa terganggu oleh sekelilingnya, anak seringkali menjauh. Namun kadang-kadang anak tidak bisa mengontrol emosinya. D. Sosial. Pada perkembangan aspek sosial, anak ini termasuk anak yang suka menyendiri dan susah bersosialisasi dengan orang lain. Anak cuma memiliki satu teman di sekolah dan tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Namun pada saat sekolah TK dan SD, pergaulan anak ini sangat baik, bisa berteman dengan sebayanya serta tidak sebayanya.
Tetapi setelah SMP dan SMA, anak ini mulai tidak bisa bergaul dengan teman-teman di sekitarnya dan menutup diri di lingkungannya. Fisik dan motorik. Pada perkembangan aspek fisik dan motorik anak cukup bagus. Anak tidak memiliki hambatan pada aspek fisiknya karena sama saja seperti anak pada umumnya. Namun, ada beberapa keterlambatan dalam perkembangan aspek motorik halus dan kasar seperti menulis. Kesimpulan, tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Klasifikasi anak tunagrahita bisa berdasarkan tipe-tipe klinis, kemampuan mengikuti pendidikan, dan tingkat kecatatan. Untuk karakteristik dikategorikan dalam 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Dari hasil observasi anak tunagrahita di SMA Negeri 3 Tanjung, terdapat beberapa hasil dari beberapa aspek perkembangan, yaitu perkembangan kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan fisik dan motorik. Untuk aspek emosi dan fisik motorik, hasilnya anak cukup bagus. Untuk aspek kognitif dan sosial, hasilnya kurang bagus. Dan sedangkan untuk aspek bahasa, hasilnya sangat kurang bagus. Dari penjelasan guru juga hasil observasi, anak termasuk dalam kategori anak tunagrahita ringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.